Oke guys, balik lagi di West Choice POV. Ya, jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan trip koridor Transjakarta lagi ya guys ya. Yaitu trip selanjutnya adalah koridor 5 dari Kampung Melayu menuju ke Ancol. Ya teman-teman, jadi kalian yang rumahnya itu deket Cibubur, kalau misalkan mau naik Transjakarta, kalian itu bisa banget parkirnya itu di Taman Wiladatika teman-teman, karena di sini menyediakan berbagai macam, bukan berbagai macam, menyediakan parkir untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dan sekarang ini aku udah parkir motor di sini dan siap untuk menuju ke Transjakarta teman-teman. Ya teman-teman, kalau untuk parkir di dalam Taman Wiladatika ini, kalau motor dikenakan harga 5.000, sedangkan kalau mobil dikenakan harga 10.000 teman-teman. Dan sekarang aku akan langsung skip menuju ke Kampung Melayu. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Kampung Melayu teman-teman. Jadi ini ada pintu KM ini mengarah ke Cililitan dan ke stasiun Tebet. Ya, ini depan aku ada Transjakarta B25, rute perbatasan terbaru dari Bekasi menuju ke Dukuh Atas atau Galunggung. Ya, jadi ini adalah gate untuk masuk keluar menuju halte Kampung Melayu. Dan ternyata di sini itu lumayan banyak tenan-tenan teman-teman. Ini seperti depan aku ada ST Solo, dia jual mie, siomay segala macam. Lalu di sini malah ada Indomaret teman-teman. Nah, jadi di halte Kampung Melayu ini melayani koridor menuju ke Juanda, Ancol, Kampung Rambutan, Pulau Gebang, dan ke Dukuh Atas teman-teman. Dan ini depan aku adalah antrian untuk ke Kampung Rambutan teman-teman. Nah ya, ini untuk depan aku adalah antrian menuju ke Pulau Gebang dan ke Galunggung teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini bisnya udah mau datang. Tadi bisa udah ada, cuman aku nggak mau naik karena yang tadi terlalu ramai. Sedangkan yang ini baru datang dan kemungkinan kita akan naik bis yang ini teman-teman. Dan pas banget ya, kita langsung aja naik ya guys ya. Dapatnya ini bis SAF teman-teman. Yang baru naik sejauh ini masih 4 orang teman-teman, masih sepi. Hati-hati melangkahnya guys. Akhirnya kita sudah berada di dalam bis Transjakarta menuju ke Ancol teman-teman. Iya teman-teman, jadi Transjakarta Koridor 5 ini diluncurkan bersamaan dengan Koridor 4, 6, dan 7, memulai uji coba pengoperasian pada Desember tahun 2006. Lalu diresmikan pada tanggal 27 Januari 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Sutioso. Transjakarta Koridor 5 ini membentang sepanjang kurang lebih 14 km dengan jumlah halte sebanyak 18. Menghubungkan dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat hingga sampai ke Jakarta Utara. Koridor ini juga melewati loh dengan moda transportasi KRL dan terintegrasi langsung dengan Dufan teman-teman. Selain yang West Choice sebutkan sebelumnya, Kampung Melayu ini juga melayani Transjakarta Koridor 5F, 5M, 5N, dan 11Q. Namun koridor tersebut non BRT ya teman-teman, alias teman-teman harus keluar halte dulu. Iya teman-teman, jadi ini sebelah
kanan aku ada Transjakarta 5M dari Kampung Melayu menuju ke Tanah Abang, teman-teman. Ya, kalau kita bisa lihat ya, suasana di dalam bis dibilang lumayan ramai, cuman karena ini bisnya tronton jadi kesannya itu sepi, teman-teman. Tapi kalau menurut aku, seperhitungan aku, ini 20 orang ada, teman-teman. Iya, teman-teman, kita akhirnya mulai berangkat dari halte Ancol, teman-teman. Kurang lebih kita ngetem paling kurang lebih 10 menitan, 5 menit lah, teman-teman. Cukup sebentar karena ini termasuk koridor utama di mana peminatnya banyak, jadi berhentinya nggak terlalu lama, guys. Ya, kita akan belok ke kanan menuju ke arah Ancol. Iya, berhubung kita naik bis Volvo, operatornya Steady Safe, jadi karena aku udah bikin video review bisnya, jadi sekarang aku nggak bikin lagi, teman-teman ya, karena bisnya sama persis, teman-teman. Tapi anehnya, bis yang kita naikin dulu yang koridor 3 sama bis yang sekarang koridor 5, AC-nya lebih dingin koridor 5 loh. Mungkin karena lebih disetel lebih dingin kali ya, guys. Iya, teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Matraman baru, teman-teman. Kalau yang mau transit ke koridor 11 bisa lewat sini, teman-teman. Nah, tadi kalau kita lihat dari arah kiri ini itu ada bis koridor 4. Nah, itu koridor 4-nya tuh. Itu adalah koridor dari Pulau Gadung menuju ke Galunggung. Sebenarnya bis itu nggak lewat sana, tapi kenapa dia lewat sana? Karena ada proyek LRT, teman-teman. Jadi arahnya itu, jalannya tuh dialihin terus untuk koridor 4. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Kesatrian, teman-teman. Kalian bisa nih transit kalau mau ke koridor 4 atau 4D lewat sini, teman-teman, bisa sekali. Ya, sekarang sih suasana jalan cukup lancar, teman-teman. Dan untuk bis koridor 5 ini itu treknya tuh hanya lurus aja, teman-teman, nggak perlu belok-belok, teman-teman. Karena koridor 5 ini tuh menghubungkan dari Kampung Melayu, Jakarta Timur menuju ke Ancol, Jakarta Utara, dimana jalannya itu terkesan ya hanya tarik lurus aja. Iya, guys, sekarang kita udah berada di halte Tegalan. Sama seperti Kesatrian, kalian bisa banget transit ke koridor 4 dan 4D, tapi ini bersifat sementara saja, teman-teman. Ya, kurang lebih beginilah suasana di sekitaran Matraman, teman-teman. Tadi kita habis melewati Gramedia Matraman, guys. Itu merupakan salah satu Gramedia yang paling besar di Jakarta, guys. Iya, guys, jadi sekarang kita sudah tiba di halte Matraman. Seperti biasa, bisa banget transit ke koridor 4 dan 4D, tapi hanya sementara saja. Iya, teman-teman, sekarang kita sudah berada di, aku bilangnya, perempatan Matraman. Jadi kalau kita terus itu mengarah ke Senen, Ancol. Kalau kita belok ke sini ke kanan itu mengarah ke Pulau Gadung, Pramuka. Sedangkan kalau kita belok ke kiri sini itu mengarah ke Manggarai, teman-teman. Iya, teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Paseban, teman-teman. Iya, kita bisa lihat suasana di depan sepertinya lumayan ramai. Cuma karena kita naik Transjakarta, kita mempunyai jalur khusus, dan ini motor-motor depanku melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, guys. Ini jalur hanya untuk khusus Transjakarta dan kendaraan prioritas lainnya. Iya, teman-teman, sekarang kita sudah memasuki halte Salemba, teman-teman.
Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Kramat Sentiong. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Pal Putih. Iya teman-teman, jadi sebenarnya tadi kita melewati beberapa tempat yang cukup menarik, yaitu kita tadi habis melewati gedung Komisi Yudisial, serta tadi itu sepertinya kita melewati kampus UI yang cabang Salemba, bukan UI Depok teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah mulai memasuki, ini aku bilang perempatan Senen teman-teman, dan halte Senen Sentral juga terhubung dengan Senen Toyota Rangga, di mana kalian bisa transit ke koridor 2 dan koridor 14 teman-teman. Nah ya teman-teman, sekarang kita sudah mulai berada di halte Senen Sentral teman-teman, dan seperti yang aku pikirkan, ternyata banyak juga yang turun di halte Senen Sentral. Ya teman-teman, kalau terus ini merupakan jalannya dari koridor 2 mengarah ke Monas dan sekitarnya teman-teman. Dan ya, ini bangunan depan aku adalah Mall Atrium teman-teman. Kalian bisa mengakses Mall Atrium ini dengan naik atau turun di halte Atrium. Ya, suasana jalan terbilang lancar, baik ke arah Monas maupun baik ke arah Ancol maupun arah Kampung Melayu. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Lapangan Banteng. Ya teman-teman, jadi kalau misalkan kita ini belok ke kiri, kita itu menuju ke Pasar Baru dan menuju bisa ke Monas dan Stasiun Juanda. Nah iya teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Pasar Baru Timur teman-teman. Ini juga kalian bisa transit ke koridor-koridor lain. Nanti aku tulis teman-teman koridornya. Ya, kalau kita sudah berada di sekitaran Pasar Baru, pasti macet karena lampu merah teman-teman. Dan bisa lihat ini macetnya lumayan panjang loh. Nah ya teman-teman, tadi yang aku shoot itu, kalau kita belok ke kanan itu menuju ke arah Kemayoran teman-teman, bisa ke Sunter juga dan ke Tanjung Priuk bahkan teman-teman. Iya, terpantau sekarang penumpang lumayan dikit, dan West Choice POV mulai kebelet buang air kecil guys. Tapi ya kita tahan aja nyampe Ancol karena ini udah cukup dekat. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Jembatan Merah teman-teman, dan kalian juga bisa transit ke beberapa koridor. Nanti aku tulisin aja karena aku agak lupa teman-teman. Ya, Jembatan Merah. Iya teman-teman, sekarang kita melewati perlintasan kereta. Ya, sekarang kita, depanku ini adalah Mangga 2 Square teman-teman. Bangunannya bener-bener gede, lumayan banget guys. Iya teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Gunung Sahari teman-teman. Kalian juga bisa transit ke koridor, atau di sini nggak bisa ya, nanti aku tulisin aja deh yang benernya gimana. Nah ya teman-teman, kalau kita belok ke kiri terus ini menuju ke arah kota teman-teman.
bisa ke Pluit juga, dan ini merupakan jalannya dari koridor 12. Jadi koridor 12 pasti belok ke arah sini teman-teman. Nah, sedangkan ini ada bangunan yang besar ini nih, ini adalah WTC Mangga 2. Iya guys, sekarang penumpang sisa 2 saja. Bener-bener hanya berdua saja. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Pademangan teman-teman. Ya, jadi ini depan aku adalah Komando Armada Pangkalan Utama TNI AL ketiga teman-teman. Bangunannya benar-benar besar banget dan megah banget guys. Dan ya teman-teman, sekarang hanya ada West Choice POV, karena sejatinya koridor 5 ini tuh merupakan koridor yang salah dua untuk menuju ke Ancol, Taman Impian Jaya Ancol guys. Ya, sekarang kita lagi di perempatan terkena lampu merah guys. Jadi kalau misalkan kita belok ke kanan, itu mengarah ke Kemayoran dan Tanjung Priuk. Untuk Transjakarta koridor 10H itu dia akan belok ke arah kanan. Nah, untuk 10H ke Tanjung Priuk lewat sini, dan di atas aku ini adalah tol pelabuhan teman-teman. Nah, oke teman-teman, dengan demikian kita sudah berada memasuki wilayah dari Ancol teman-teman. Dan ini lahan kosong yang tidak berpenghuni dan tidak tahu dijadikan untuk apa guys. Dan sekarang iya teman-teman, kita sudah berada memasuki halte terakhir dari tujuan bis ini, yaitu Ancol. Nah ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte tujuan akhir, yaitu Ancol. Oke guys, akhirnya kita sudah berada di halte Ancol. Ini adalah halte untuk penurunan, dan di sini aku itu adalah halte untuk penaikan teman-teman. Dan kita kurang lebih memakan waktu hanya 35 menit saja guys, dari halte Kampung Melayu menuju ke halte Ancol teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat-lihat sekitar dulu, ada apa aja di sekitaran halte Ancol teman-teman. Nah, jadi halte Ancol ini itu melayani 2 koridor, yaitu koridor 5, koridor utama, dan koridor 1W. Nah, by the way, depan aku ini ada 2 bis. Ini merupakan bisnya dari 1W yang sedang menunggu atau mau memulai persiapan layanan teman-teman. Dan kalau kalian penasaran mengenai trip full koridor 1W dari Ancol menuju ke Blok M, kalian bisa tonton saja karena aku sudah membuatkan videonya guys. Nanti mungkin videonya aku sertakan di atas, atau enggak aku taruh di link description guys. Ya teman-teman, jadi kita akan melihat-lihat ada apa aja sini di sekitaran halte Ancol. Nah ya teman-teman, jadi ini depan aku nggak tahu mau ada bangunan mau dibikin apa, kurang tahu. Dan nanti di sini kita bisa melihat ini ada apartemen yang yang lumayan tinggi lah, nggak nyampe tinggi banget. Aku juga nggak tahu nih namanya apartemen apa, nanti aku sertakan teman-teman namanya apartemen apa. Nah, kalau kita sudah melihat ini nih, si orang D ini nih, kita sudah berada di Ancol. D ini Dufan ya teman-teman, bukan Dimas, bukan yang lain-lain. Ini maskotnya Ancol guys. Nah ya, ini jadi ada bis Transjakarta yang siap-siap mau berangkat ke Ancol. Dan di depan aku ini ada Discovery Ancol. Nah teman-teman, kalau bisa lihat di depan aku ini ada tulisan kecil, itu adalah tulisan Dufan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian yang sudah berada di halte Ancol itu
Ya, ini jadi halte Ancol, jadi kalian tinggal naik jembatan ini, masuk sini, nanti turun dan kalian sudah berada langsung di wilayah Dufan, guys. Nah, ini adalah bis yang tadi kita mau naikin, cuman karena sudah ramai jadi kita nggak jadi. Sedangkan yang tadi kita naikin itu berada di belakang sini, teman-teman, belakangnya. Gitu. Ya, teman-teman, sepertinya sampai sini dulu videonya. Kita sudah melakukan full trip koridor 5 dari Kampung Melayu hingga ke Ancol. Kesimpulannya, jadi TJ koridor 5 ini itu kalau dari Kampung Melayu itu banyak yang turun di halte Senen, teman-teman. Dan kalau misalkan Dufan lagi ada diskon atau apa, maka koridor 5 ini akan menjadi ramai sekali. Gitu, teman-teman. Ya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk YouTube Wise Choice agar Wise Choice lebih semangat dalam membuat konten, teman-teman. Bye-bye, teman-teman.